Inter Milan dipastikan tanpa Hakan Calhanoglu dan Pio Esposito untuk laga pertama melawan Lazio. Kedua pemain tidak masuk daftar panggil pelatih Christian Chivu untuk pertandingan Serie A yang akan digelar di Stadion Olimpico Roma. Menurut laporan Sky Sport, skuad Nerazzurri berangkat ke Roma tanpa gelandang asal Turki tersebut serta penyerang muda kelahiran 2005 itu. Calhanoglu masih menepi sejak 27 April lalu karena mengalami masalah otot pada bagian soleus kaki kirinya. Kondisi tersebut membuat peluang tampil pada final Coppa Italia tengah pekan nanti juga masih belum pasti. Sementara itu, Pio Esposito mengalami benturan di punggung saat laga penentuan Scudetto yang dimenangkan Inter atas Parma pada minggu lalu. Christian Chivu berharap sang penyerang bisa pulih dan tersedia untuk pertandingan kedua melawan tim asuhan Maurizio Sarri. Inter Milan dipastikan akan menembus Manuel Akanji secara otomatis setelah keberhasilan meraih Scudetto, sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibuat dengan Manchester City. Namun situasi berbeda terjadi pada Benjamin Pavard. Marcel memutuskan tidak akan menggunakan opsi pembelian permanen untuk Pavard. Jika ditebus, Inter seharusnya menerima dana sebesar 15 juta euro, jumlah yang disebut setara untuk menutup biaya transfer Akanji. Selain gagal mendapatkan pemasukan tersebut, Inter juga harus kembali menanggung gaji besar Pavard yang mencapai 5 juta euro bersih per musim. Kondisi ini dinilai menjadi kabar kurang baik bagi klub, terutama setelah musim Pavard bersama Marcel dianggap tidak memenuhi harapan. Meski demikian, Inter disebut tidak memiliki keraguan soal masa depan sang pemain. Klub menilai perjalanan Pavard bersama Nerazzurri sudah selesai, dan ia tidak masuk rencana jangka panjang. Artinya, saat kembali ke Milan, Pavard diperkirakan hanya singgah sementara sebelum kembali dilepas ke klub lain. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sudah ada ketertarikan terhadap bek asal Prancis itu dari klub-klub Turki dan Arab Saudi. Namun, keputusan akhir akan sangat bergantung pada formula penawaran yang diajukan kepada Inter. Kontrak Pavard sendiri masih berlaku hingga 2028. Karena itu, Inter tidak ingin menerima skema pinjaman baru dengan opsi beli, sebab hal itu bisa membuat pemain kembali lagi pada Juni 2027 saat kontraknya tinggal tersisa 1 tahun. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, sehingga Inter diperkirakan akan lebih memilih transfer permanen untuk menyelesaikan masa depan Pavard. Inter Milan masih belum menentukan siapa yang akan dipercaya menjaga gawang pada musim depan. Saat ini klub masih mempertimbangkan beberapa pilihan, termasuk Guglielmo Vicario dan Josep Martinez, sambil menyesuaikan rencana besar di bursa transfer. Di tengah situasi tersebut, Il Mattino menyebut satu nama lain yang masuk radar Nerazzurri, yaitu Alex Meret. Kiper Napoli itu dinilai bisa meninggalkan klubnya pada musim panas nanti. Menurut laporan media asal Napoli tersebut, hubungan Meret dengan Napoli berpotensi berakhir. Bersama agennya, sang pemain disebut akan mulai melihat peluang baru pada bursa transfer musim panas. Kiper asal Friuli itu masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi disebut tidak terlalu berminat memperpanjang kerjasama. Karena itu, ia diperkirakan akan mencari klub baru demi mendapatkan peran yang lebih penting. Disebutkan pula bahwa Meret belum mendapat posisi sentral di bawah Antonio Conte karena harus bersaing dengan Vanja Milinkovic-Savic yang menjadi pesaing utama di posisi penjaga gawang. Selain Inter, Juventus juga dikabarkan tertarik kepada Meret. Tidak hanya itu, beberapa klub Premier League disebut sedang memantau perkembangan situasinya. Ada satu hal penting lainnya, yakni Meret sudah lama masuk daftar pantauan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Saat sempat muncul kemungkinan sang pemain tersedia secara gratis, minat Inter disebut cukup serius. Namun, jika akhirnya pindah ke Inter, peluang Meret menjadi pilihan utama dinilai cukup kecil. Ia kemungkinan hanya akan berperan sebagai pelapis berkualitas dari bangku cadangan, sama seperti situasinya di Napoli saat ini. Karena itu, jika tujuan Meret adalah menjadi sosok utama di tim baru, pindah ke Inter kemungkinan tidak akan memberinya peran sebesar yang diharapkan. Cesc Fabregas dianggap sebagai sosok utama di balik performa luar biasa Como musim ini. Meski kemungkinan belum finish di 4 besar, Como masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa. Ini menjadi pencapaian besar karena 2 tahun lalu mereka masih bermain di Serie B. Salah satu faktor penting keberhasilan Como adalah Maximo Perrone. Gelandang yang didatangkan dari Manchester City lalu dipermanenkan itu, kini menjadi pemain kunci di lini tengah. Penampilannya yang konsisten juga menarik perhatian klub-klub besar seperti Inter Milan, Juventus, dan Napoli.
Namun, Como tidak berniat menjual pemain terbaik mereka. Kondisi keuangan klub dinilai kuat sehingga mereka tidak membutuhkan dana tambahan dari hasil penjualan pemain. Direktur olahraga Charlie Ludi menegaskan bahwa meski nama Perone banyak dibicarakan, sampai sekarang belum ada tawaran resmi yang datang. Di sisi lain, Perone mengaku sangat bahagia bermain di Como. Ia berterima kasih kepada Fabregas yang dinilainya sangat penting dalam perkembangan kariernya. Perone merasa banyak berkembang sejak dilatih Fabregas dan berharap bisa terus bekerja sama dengannya. Ia juga mengatakan bahwa sejak pertama datang, Fabregas sudah menanamkan ambisi besar dan keyakinan terhadap proyek klub. Perone percaya Como bisa bersaing menuju Liga Champions. Walau target itu belum tercapai, ia merasa tim sudah semakin dekat dan kini fokus menjalani laga satu persatu. FIFA akan menerapkan perubahan penting dalam penggunaan VAR mulai Piala Dunia musim panas ini. Kedepannya, VAR diperbolehkan mengoreksi keputusan salah dari wasit utama terkait kartu kuning yang berujung kartu merah akibat akumulasi. Aturan baru ini berbeda dengan kejadian pada derby Italia tanggal 14 Februari lalu saat bek Juventus Pierre Kalulu harus keluar lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua dari wasit Federico Lapena. Saat itu, kartu kuning kedua diberikan setelah insiden yang dipicu simulasi jelas dari Alessandro Bastoni. Namun, karena aturan yang berlaku saat itu, VAR tidak bisa campur tangan untuk mengoreksi keputusan tersebut. Presiden Komisi Wasit FIFA, Pierluigi Collina, mengatakan bahwa perubahan ini sebenarnya sudah lama dibahas. Menurutnya, jika usulan tersebut diterima sejak 3 tahun lalu, kasus seperti itu bisa dihindari lebih awal. Collina menyebut ada pihak yang sebelumnya menilai perubahan tersebut bukan prioritas. Ia menyesalkan hal itu karena beberapa kejadian kontroversial sebenarnya bisa dicegah. Ia menegaskan bahwa mulai Piala Dunia musim panas ini dan sejak awal musim depan, situasi seperti kasus Kalulu tidak akan terulang lagi. Dalam wawancara eksklusif bersama Giorgia Rossi untuk DAZ, Collina juga berbicara soal wasit asal Italia yang akan bertugas di turnamen tersebut. Ia berharap para wasit Italia berada dalam kondisi terbaik karena akan ada 4 wakil dari Italia yang ikut serta. Collina juga yakin mereka akan tampil baik seperti anggota lain dalam tim wasit FIFA. Mantan pemain yang pernah membela Inter Milan dan Lazio, Fernando Orsi, memberikan pandangannya jelang 2 pertemuan antara kedua tim. Orsi yang kini menjadi komentator televisi diwawancarai oleh TMW dan membahas beberapa topik terkait Inter serta Lazio. Mengenai keberhasilan Inter meraih Scudetto, Orsi menilai Christian Chivu memiliki peran besar. Menurutnya, Inter datang dari musim yang sangat sulit dan membutuhkan sosok yang mampu mengangkat kembali mental tim. Ia mengatakan Chivu memang belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih, tetapi pengalaman besarnya sebagai mantan pemain top membantu dirinya menanamkan kepercayaan diri kepada skuad. Selain itu, Orsi menilai Chivu membawa gaya bermain yang lebih vertikal. Ia menegaskan bahwa permainan Simone Inzaghi sebelumnya juga efektif, hanya saja setiap pelatih memiliki cara berbeda untuk meraih kemenangan. Menurutnya, perubahan yang dibawa Chivu terlihat jelas dan jasanya sangat besar. Orsi juga membahas posisi penjaga gawang Inter untuk musim depan. Berdasarkan kabar yang ia baca, Inter tampaknya sedang mencari kiper baru. Ia menilai Jan Sommer masih merupakan penjaga gawang berkualitas tinggi. Namun faktor usia tetap harus dipertimbangkan. Menurut Orsi, Inter membutuhkan pembaharuan, bukan karena Sommer sudah tidak mampu memberi jaminan, tetapi karena dalam proyek jangka panjang, lebih tepat memilih kiper yang lebih muda dan punya masa depan panjang. Ia menyebut hal itu sebagai proses alami dalam sepak bola. Terkait 2 laga melawan Lazio, Orsi menilai pertandingan final Coppa Italia tentu memiliki arti lebih besar dibanding laga Liga. Ia mengatakan Lazio datang ke final dengan kondisi baik dan penuh semangat. Untuk mencapai final, Lazio harus menyingkirkan Milan, Bologna, dan Atalanta. Orsi juga melihat Lazio telah mengubah cara bermain mereka. Kini tim tidak hanya mengandalkan penguasaan bola, tetapi juga mampu menunggu lawan dan menyerang dengan efektif. Ia mencontohkan kemenangan 2-0 atas Napoli sebagai bukti bahwa Lazio bisa menyulitkan Inter. Meski demikian, Orsi tetap menilai Inter sebagai favorit. Menurutnya, Inter memiliki level tim besar Eropa dan kini hanya selangkah lagi meraih gelar ganda.
Sementara itu, jika Lazio mampu memenangkan Coppa Italia serta mengamankan tiket ke Eropa dan Supercoppa, Orsi menilai hasil tersebut akan memberi dampak sangat besar bagi musim mereka.